Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram, amma ba'd. Bapak Ibu salihin salihat, para pecinta Al-Quran yang berbahagia, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Pagi hari ini Allah SWT perkenankan kita berjumpa, menjemput peluang kebaikan yang Allah buka dari sejak kita bangun tidur tadi. Mudah-mudahan hari ini menjadi saksi baik kita di hadapan Allah SWT. Amin Allahumma. Masih menyambung surat Yasin di halaman ke-444. Pagi ini insyaallah kita akan tadabburi ayat 55 sampai 70, melanjutkan apa yang telah kita tadabburi pada pekan yang lalu terkait dengan orang-orang kafir yang bakhil, pikir ketika mereka diminta berkontribusi tetapi mereka melampiaskan kebodohan mereka, ketidaktahuan mereka, kemungkaran mereka kepada Allah yang dianggap tidak perlu ditolong untuk memberi rezeki kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, sebagai gantinya pada kesempatan kali ini kita akan bergeser kepada orang-orang yang sebaliknya, yaitu orang-orang baik yang dibalas oleh Allah di dalam surga. Bagaimana orang-orang baik ketika orang-orang yang zalim itu tidak akan dibalas kecuali dengan atau sesuai dengan apa yang mereka lakukan di dunia, maka orang-orang baik nanti akan dibalas oleh Allah melebihi apa yang mereka lakukan. Ini yang disebut dengan berkeadilan, karena Allah tidak membalas kecuali sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita pernah mendengar, Bapak dan Ibu, kekalnya orang di hari kiamat tentu tidak diukur hanya dari apa yang mereka lakukan, tetapi dari konsistensi pemikiran mereka. Maka Bapak dan Ibu pernah mendengar orang-orang kafir itu nanti di neraka khalidina fiha, ya kan? Atau seperti yang tadi kita baca di akhir surat Al-Furqan, orang-orang yang baik tadi ibadur rahman, khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Mereka kan berbuat baik hanya 60 tahun, 70 tahun, tapi kenapa selama-lamanya di surga? Orang kafir juga begitu, 60 tahun, 70 tahun itu juga sudah kebanyakan. Tapi kenapa di nerakanya selama-lamanya? Karena orang itu kalau diberikan umur selama-lamanya, maka dia akan berbuat baik terus. Makanya ini pentingnya niat, Bapak dan Ibu ya. Jangan lupa selalu berniat baik, karena Allah sudah mencatat niat yang baik itu. Baik, kita sambung ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqimun. Mereka dan pasangan sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Masya Allah. Pertama kita ingin tadabburi ayat 55, satu kata kunci penting ya. Penduduk surga hari itu. Masya Allah. Ada perkataan apa? Hari itu. Alif lamnya di situ menunjukkan untuk hari tertentu. Jadi tidak semua hari, pada hari itu, bukan sekarang. Artinya ini berarti pengharapan ya. Berarti kan janji ya. Kalau ada anak kecil, saya sudah sering memberikan analog ini ya. Anak-anak yang mau permen atau kue satu, hari ini dikasih satu. Tapi yang tidak mengambil, mau menunggu sampai minggu depan, dikasihnya 3 kali lipat. Itu anak-anak kecil kira-kira ngambilnya sekarang atau minggu depan? Sekarang. Ada teman-teman yang makan sekarang, dia
Tapi orang-orang yang ngambilnya minggu depan adalah orang cerdas. Ya. Artinya hari ini kita tahan, orang cerdas adalah orang yang berpikir nanti saya akan dapat. Itu orang cerdas. Kenapa? Karena dia yakin. Itu sama yakinnya dengan seseorang yang sudah taken kontrak bekerja. Kamu akan digaji nanti tanggal 25. Oh, saya butuhnya sekarang, Pak. Gaji saya sekarang, oh kerja aja belum. Ada nggak orang bekerja digajinya di depan? Ada nggak? Ada, orang tuanya sendiri yang gaji. Kasih dulu baru kerja. Jadi ini bentuk kecerdasan. Itu yang pertama. Yang kedua, kata-kata fi syughulin. Masya Allah. Fi syughulin fakihun. Ini kata-kata yang dahsyat, dua kata ini ya. Pertama fi syughul, sibuk. Masya Allah. Kalau di dunia sibuk itu identiknya dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Saat kapan saya bisa ke rumah? Sibuk saya. Nah, itu udah senang ya lah, sibuk saya mau ke rumah, saya sibuk banget. Jadi orang yang bertanya tidak nyaman, yang ditanya juga nggak nyaman. Itu kesibukan dunia itu tidak ada yang enak. Orang sibuk itu orang yang capek di dunia. Baik kelihatan sibuk atau kelihatan tidak sibuk. Di dunia tidak ada kesibukan yang menyenangkan. Karena semua orang sibuk pasti capek dan melelahkan. Tapi nanti di akhirat namanya kesibukan pasti menyenangkan. Masya Allah. Itulah luar biasa Allah menggambarkan fi syughulin fakihun. Ini saya ketika mendalami kata fi syughul, udah kata-katanya fi itu di dalam lil indimas, masuk dia. Sibuk. Tidak ada hari-hari nganggur penduduk surga itu. Lagi sibuk di mana? Ini lagi berenang nih di sungai ini, di jus alpukat, dia suka alpukat. Di jus jeruk saya lagi berenang nih. Saya lagi jalan-jalan nih, kemana? Ke neraka nengokin orang-orang jahat gitu. Lagi di mana nih? Lagi reunian dulu yang pengajian di Masjid At-Taqwa ini. Saya ajak ketemu satu-satu pada sibuk semuanya. Yang nggak bisa, yang nggak bisa. Ya, begitu malaikat bilang, diajak reunian, sibuk dia. Karena penduduk surga itu mendapat dua taman besar. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, di surat Ar-Rahman. Jannatan itu tafsirannya banyak. Ada yang mengatakan surganya manusia beda dengan surganya jin. Ada yang mengatakan manusia dapat minimal 2 surga, 2 taman. Taman yang khusus untuk dia keluarganya, taman yang nanti bisa digunakan main-main dengan teman-temannya. Mau main futsal di sana bisa nggak? Bisa. Atau padel yang lagi ramai sekarang tuh bisa. Mau main apa lagi? Bisa. Sibuk, pokoknya judulnya apa tadi? Sibuk dia. Nah, meskipun kata fakihun ini para ulama bukan berbeda pendapat, menjelaskan kesibukan yang kalau saya sampaikan apa adanya mungkin bisa mispersepsi. Jadi fakihun itu menurut Ibnu Abbas dan beberapa murid-muridnya itu sibuk bersama bidadari-bidadarinya. Ya kan, jadi nggak senang ibu-ibu dah tersebut. Jadi bentar dulu ibu, kenapa disebutkan sibuk di sini dengan bidadari seolah-olah ayat ini hanya untuk laki-laki. Karena itulah kata fakihun itu disamarkan. Itu sebagai contoh. Kenapa laki-laki didahulukan sebagai kepala rumah tangga? Karena laki-laki itu dia punya tanggung jawab besar ketika di dunia. Tidak main-main. Apa yang menjadi tanggung jawab laki-laki? Karena dia pemimpin di rumah tangganya. Jadi kalau dia tidak bisa memimpin istrinya, nanti istrinya melakukan maksiat, dia yang ditanya Allah. Kalau anaknya melakukan maksiat, dia yang ditanya oleh Allah, terutama anak perempuannya dan istrinya. Maka istri dan anak perempuan itu menjadi berat. Kalau laki-laki, dia begitu dia udah balik atau udah dewasa, dia bertanggung jawab pada diri sendiri. Ya. Tapi kalau perempuan, bukan sampai dia balik, tapi sampai dia mendapatkan wali, yaitu
suaminya. Sudah begitu mencari nafkah, wajib hukumnya. Nafkah zahir terutama dan nafkah batin. Wajib hukumnya. Seorang perempuan dia bisa punya pilihan. Mau di rumah ngurusin anaknya, suaminya, tidak dosa. Malah itu yang awalnya begitu. Tapi laki-laki dia hanya duduk saja di rumah, tidak kemana-mana, tidak memberi nafkah, dan dia yakin dengan itu dosa itu. Karena mencari nafkah wajib hukumnya bagi laki-laki. Ya, beratnya laki-laki ini dia perlu bukan hanya dihibur, diberikan tadi kesibukan yang menyenangkan. Setelah di dunia laki-laki sibuk. Ada istilah laki-laki tidak bercerita. Enggak sempat dia cerita kapan ceritanya. Ya, dia pulang udah capek. Dia masih lihat anak kecilnya masih ada. Nah, injak-injak punggung bapak. Nah, ya kan dulu itu dilatih saya injakin punggung bapak. Jadi maka laki-laki diberikan syughulin fakihun, itu awal. Yang kedua, tidak usah khawatir. Yang namanya bidadari di dalam Al-Quran itu kebanyakan disebut azwajun mutahhar, istri ya, azwaj. Maka istri itu yang paling harus merasa bahwa dia akan menjelma menjadi makhluk yang sempurna. Tidak ada kekurangan, tidak ada kotoran fisik dan kotoran non fisik. Mohon maaf, kotoran fisik itu apa? Bau badan. Kotoran fisik itu apa? Kalau bagi perempuan mohon maaf tidak ada periodnya lagi. Ya, tidak ada lagi haid, tidak ada lagi nifas, tidak ada lagi istihadah. Semuanya baunya wangi. Ya, secara fisik enak dilihat, mau dari mana aja enak. Ya. Tidak ada lagi kata cemburu, tidak ada lagi kata-kata kasar, tidak ada lagi kata-kata dusta. Semuanya menyenangkan. Adapun bidadari yang diciptakan Allah di sana itu dijelaskan dalam surat Ar-Rahman, maqsuratun fil khiyam. Dia hanya di pinggir, nggak bisa dibawa jalan. Nah, itu sebenarnya asal pertama Ibnu Abbas menafsirkannya. Tetapi bukan berarti kesibukannya hanya itu. Para perempuan juga sibuk. Lo jangan dikira ibu-ibu itu kesibukannya mengalahkan bapak-bapak. Sudah ada pengajian duha, dia mau arisan lagi habis itu. Mau lagi ada pengajian di dunia ini. Habis pengajian, pengajian gak lengkap kalau nggak pakai seragam. Mau sibuk dia cari seragam, pergi ke tanah abang. Gak mau dia kalau jilbabnya nggak sama persis. Nah, itu sibuknya perempuan begini sendiri dia. Jadi apa kesibukan orang masing-masing itu sibuk sendiri. Tapi kalau di akhirat tidak ada kesibukan yang tidak menyenangkan. Lah kalau di dunia istrinya sibuk yang pusing suaminya. Ya. Apalagi maulid gitu. Dia ikut 3 pengajian maulid. Nah, masing-masing harus iuran kan ada seragam. Pusing suaminya. Atau penutupan pengajian. Ya, sama. Habis penutupan pengajian ngajak kita jalan-jalan nih, soalnya nggak pernah jalan-jalan, ya, iurannya kemana, pusing lagi. Kesibukan di dunia pusing. Tapi kalau di akhirat tidak ada. Kata-katanya apa? Fi syughulin fakihun. Masya Allah. Bapak dan Ibu pengen nggak sibuk tapi menyenangkan? Nah, masuk surga. Kalau di dunia sibuk itu bukan hanya dihindari. Orang sibuk nyari kapan saya liburnya. Begitu dikasih libur, kapan saya kerjanya? Kenapa? Karena liburnya kelamaan. Sudah lama nggak kerja nih, libur. Ya. Baik libur karena penyesuaian ataupun libur karena usia atau yang disebut dengan pensiun. Maka ada istilah post power syndrome. Apalagi yang pensiun adalah pejabat. Ya. Dulu dia menjabat di kantor, dia punya anak buah. Nggak usah tinggi-tinggi, saya aja punya staff, enak. Kerjaan ini, kerjaan itu, kerjaan ini, kerjaan itu, kerjaan ini, kerjaan itu. Begitu pensiun, nyuruh siapa dia? Paling nyuruh anaknya, paling banter apa? Tom sana beli sate, sana beli ini, beli itu. Orang-orang kesibukan di dunia itu, meskipun ketika sudah tidak sibuk, bisa jadi dia merindukan, tapi namanya sibuk tetap melelahkan. Sementara mereka, maka ada di sini tafsiran tadi. Hum wa azwajuhum fi dilal. Nah, jadi mereka berteduh ini. Alal araiki muttaqiun. Masya Allah. Ini gambaran yang dahsyat sekali. Santai-santai di depan-depan. Jadi wah gitu. Itu kan udah sempurna itu. Orang kalau duduknya nyantai sandaran. Tinggal apa itu kira-kira?
Ya, ngantuk dia. Jadi orang kalau sudah bersandar, ya sudah. Cuman di sini yang bersandar itu tidak nyantai. Karena posisi aja. Kalau orang sudah nyandar itu enak. Loh di sini Bapak mohon maaf bersandarnya di tembok keras, ya kan? Kalau di sana bersandarnya di dipan-dipan, permadaninya wangi, empuk, masya Allah, luar biasa. Di sini alal araik muttaqiun, lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Masya Allah, mereka mendapatkan fakihah. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka inginkan. Subhanallah. Buah, maaf. Di dunia orang kalau sudah makan buah itu artinya apa? Kalau ada orang udah makan buah artinya apa? Ya artinya dia udah selesai makannya. Ada nggak orang makan buah tapi nggak makan yang lain? Jarang. Orang kalau sudah makan buah, makanan lainnya udah selesai. Jadi buah itu diidentikan dengan kemakmuran. Orang makan apa zaman dulu? Gandum, ya kan? Kalau kita beras, ada yang makan jagung, itu makanan pokoknya. Ya. Tapi kalau sudah dia makan buah, itu sudah makanan yang sangat luas. Itu Nabi Muhammad 3 bulan makan buah kurma, beda itu kurmanya sama kurma ajwa. Apalagi kalau makan kurma ajwa itu sekilonya ada yang 500.000 kan. Kurma ajwa itu paling murah juga mahal karena dia kurmanya khusus berdaging dia. Ya, sementara kurma yang di kita itu sudah macam-macam. Ya, sebagian kadang ada prosesnya, gulanya juga tinggi ya. Tapi kalau ajwa itu saya pernah nyoba. Jangankan 3, atau aja kenyang Pak. Yang gede ya. Jadi apa namanya? Buah di sini merepresentasikan kemakmuran. Kalau di ayat lain disebut ada tambahannya aminin. Masya Allah. Orang makan tapi tenang. Itu hanya di surga Pak. Di dunia nggak ada orang makan tenang. Kenapa? Paling nggak dia habis itu keluar mikir bayarnya. Makanya dia makan nggak tenang. Melihat menu lama sekali kan, apa sambil ngitung ini berapa. Jadi nggak tenang dia. Tetap aja ada nggak tenang meskipun duitnya banyak, karena duit banyak tetap terbatas dia. Oke, kalau nggak ada masalah duit, tetap namanya perut terbatas. Ya, Masya Allah kadang saya dalam jamuan gitu, pernah suatu ketika, dulu pernah waktu saya di Qatar. Ada yang undang Kementerian Luar Negeri, ada acara internasional. Itu Pak, menunya itu dari ujung ke ujung itu muter panjang sekali. Begitu masuk itu hilang lapar. Kenapa? Menunya banyak sekali. Nggak tenang kita. Kenapa? Kalau saya ngambil ini nanti yang sana nggak dapat, ya kan? Kalau ngambil yang sana, yang sini nggak dapat. Padahal ini, masya Allah, semuanya belum pernah dimakan. Enak sekali mau dicoba. Tetap tidak tenang, tidak mampu orang. Kalau nanti di akhirat tenang, hidangan semuanya, bahkan apa yang kita inginkan yang belum terbayang, apaan aja ada Pak. Siapa yang belum pernah makan? Sate Afrika ada. Apalagi soto Betawi yang gampang. Udah sering banget saya. Soto Padang dulu saya nggak suka. Misalnya sate Padangnya. Atau misalnya, ya Allah, saya pengen segala macam jenis sate hari ini ya Allah di seluruh dunia dihidangkan. Begitu hidangkan, banyak ternyata. Kalau di dunia kagak sanggup Pak makanya. Tapi di sana, amin, tenang, sanggup, nggak ada istilah kenyang. Istilah kenyang yang buruk ya. Kalau kita kan di dunia tenang baik, jadi buruk kalau berlebihan. Bapak makanan banyak, tenang, perutnya nggak akan sebanyak itu. Makanya cara ngambilnya, adabnya adalah secukupnya. Jadi kalau di dunia kita makan terbatas, nggak akan tenang. Kalau itu udah dijamin, ada istilah buffet. Makanya istilah buffet itu jangan disalahartikan. Kalau disalahartikan itu nanti menjadi mubazir. Kenapa? Nafsunya gede, ambil buat. Begitu nafsunya gede, taruh di meja semuanya, perutnya kagak muat Pak.
Makanya jadinya makruh, bisa haram. Kenapa? Karena dia buang-buang tuh. Kayak kalau makanan buffet itu harus pakai strategi. Satu, udah usahlah makan nasi, udah sering makan nasi. Karbohidratnya dikit, banyak dan seterusnya. Nah, tapi nanti di surga ini luar biasa. Karena bahasanya di sini mayat daun, apa yang mereka inginkan dan mereka pengen. Di dunia Pak, ini saya ceritakan nih, orang-orang yang masih muda, ya masih muda, pengennya banyak Pak, tapi kagak ada duitnya. Dia ngumpulin duit, kerja, udah berhasil, begitu berhasil duitnya banyak, sudah tua. Begitu mau makan, gak usah jauh-jauh, pada saat kondangan kagak ada yang dicolek, dia asam urat, kolesterol, darah tinggi, semua dia absen. Ujung-ujungnya paling ujung dia makan dong, air putih dong. Pergi ke usaha ada macam-macam semua. Kenapa? Dia udah selesai, duitnya udah banyak. Tapi banyak orang yang memiliki kekayaan, punya keterbatasan, diberikan nikmat dalam makan. Itu luar biasa. Makanya kemudian itu nikmat yang bentuknya fisik. Salam qaulan mir rabbir rahim, ini bentuk non fisik, ya. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Kata-kata salamun qaulan mir rabbir rahim ini implikasinya dahsyat. Karena mereka dapat salam dari Allah. Itu nikmatnya luar biasa. Kalau Bapak dan Ibu diundang hidangan malam oleh raja, yang menyambut, ya bisa juga raja, tapi umumnya yang menyambut pertama kali pasti adalah asistennya, penjaganya. Begitu dimasukkan ke ruangan hidangan, silahkan dimakan, atau paling tidak kemudian disampaikan ada salam dari sang raja, insya Allah nanti sebentar lagi bergabung. Itu luar biasa. Maka kata-kata salamun qaulan mir rabbir rahim, terjemahan kata salam itu apa? Selamat, nomor satu. Selamat ya, Anda sudah mendapat surga. Salam, tenang, karena nggak akan ada diambil orang lain. Ya, kalau di dunia ibu-ibu sudah dapat suami yang saleh, suami soleh yang bertanggung jawab, amanah, tenang nggak Bu? Oh, semakin soleh suaminya semakin nggak tenang. Kenapa? Banyak yang ngincer, ya, mau dijadiin apa namanya? Ya begitu dah yang lain-lain. Jadi tetap aja gak tenang. Sebaliknya juga begitu. Semakin kita mendapat jabatan, itu semakin gak tenang orang. Apa? Nggak, dia takut kehilangan jabatan. Maka sebaliknya orang-orang yang tidak punya iman, dia salam itu tidak sempurna. Makanya kata salam ini sering kita dengar. Ya, kita akhiri salat kita itu assalamualaikum. Karena assalam itu menjadi kenyamanan. Orang qanaah, badannya sehat, itu assalam. Orang yang tidak iri dengan lain, itu assalam. Mendapat rahmat dari Allah itu fisik dan non fisik. Tapi yang paling dominan adalah ketenangan kalbunya. Salam, alhamdulillah, senang saya dulu bisa konsisten sholat. Itu salam. Selamat, Anda layak mendapatkan. Alhamdulillah, saya nggak main-main sama yang syubhat dan haram. Selamat ya, Anda sudah mendapatkan kemenangan. Dzalikal fawzul azim. Itu kemenangan yang besar. Menahan hawa nafsu. Alhamdulillah, saya cukupkan sabar sama istri saya. Ya. Tapi jangan diucapkan kalau ini. Bersyukur aja. Saya syukur menjadi suami. Yang sabarnya nggak usah disebut, karena beda artinya. Bapak bersyukur mendapatkan istri, itu harus diucapkan. Alhamdulillah, senang saya, bersyukur pada Allah jadi suami. Wah, itu kan enak istrinya. Balasnya juga begitu, apalagi saya. Tapi kalau disebut saya bersabar jadi suami ini, aku sabar jadi suami ini, wah, dibalik istrinya juga gitu. Apalagi saya, apalagi aku lebih sabar kan. Tapi proses sabar dan syukur itu nanti selesai. Begitu masuk sana, apalagi dia sama istrinya masuk surga. Salam qaulan mir rabbir rahim. Selamat ya. Secekcok-cekcoknya Anda menahan aib, tidak diumbar itu aib suami istri yang di depan orang lain. Ya tampak baik-baik aja, bahkan anaknya nggak tahu mereka sedang bermasalah. Tapi karena mereka sabar,
dua-duanya orang taat, orang soleh-soleha, maka kemudian diberi mereka sebagai gantinya. Banyak Pak, kesehatan, kenikmatan makan, bisa jalan-jalan. Bapak mau ketemu siapa? Orang yang dikagumi, bisa di surga. Dengan catatan yang dikaguminya masuk surga. Kalau yang dikaguminya ternyata masuk neraka, ketemu, bisa juga, cuman lain kondisinya. Oh ternyata salah ya, dulu saya ngagumi dia, ternyata dia masuk neraka. Ketemu dia bisa nggak? Bisa, nanti konfirmasi aja. Kenapa Anda masuk neraka? Gitu misalnya. Jadi dapat salam itu nikmat tertinggi. Sebaliknya, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Ya, dikatakanlah kepada orang-orang kafir itu, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang berdosa. Imtiaz dalam bahasa Arab, imtiaz itu diistimewakan biasanya hanya khusus untuk orang-orang baik. Tapi kata-kata wamtazu di sini adalah berpisahlah. Ya. Allah mengistimewakan mereka bukan karena mereka berprestasi, tapi karena mereka justru orang bukannya tidak berprestasi, orang kufur. Ini misalnya nih, mohon maaf, ada rombongan VIP nih ya, jalan dia 10 orang VIP. Kita ngikut di belakangnya, kira-kira gimana? Oh, bakal dicegah sama security-nya. Sebentar Pak, Bapak nggak masuk. Minggir. Nah, itu disebut wamtazul yauma. Jadi pisah, jangan masuk karena kamu nggak termasuk. Itu rasanya gimana? Mohon maaf nih, mau dibayangkan ya. Kita nih nggak tahu lagi bertamu atau lagi kemana, ada undangan, kemudian kita lihat ada sekelompok orang. Nah itu kayaknya kita masuk ke situ. Sudah nyaman, ya tiba-tiba orang datang. Mohon maaf Pak, ini hanya untuk VIP. Kira-kira perasaan kita gimana nih? Sombong amat kata. Perasaan kita gimana? Gak nyaman gitu. Itu dunia. Sekedar tidak nyaman, kita bisa tahan. Oh iya, maaf saya yang salah. Saya nggak tahu kalau ini khusus VIP. Bisa kita jawab begitu, nggak perlu marah-marah. Tapi kalau di sana, nggak bisa. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Oh maaf, orang mujrim bukan di sini tempatnya. Itu dari sejak bangkit. Ya, setiap bangkit itu Allah sudah pisahkan. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Setiap bangun itu sudah ada 2 malaikat, sa'iq dan syahid. Sa'iq ini yang akan membawa protokolernya. Syahid ini yang membawa catatan amal. Jadi sudah ada 2 malaikat. Begitu bangun dia keluar dari kubur itu, fa idzal quburu bu'thirat. Kuburan sudah dibongkar, muncul kita dari tanah. Serem amat sih. Emang begitu. Gambaran Al-Qur'annya begitu, Pak. Jadi kita keluarnya itu dari tanah. Kalau kita di dunia keluarnya dari rahim ibu kita, maka di akhirat tidak ada lagi orang melahirkan. Yang ada adalah bumi membuka atas perintah Allah, manusia keluar dari situ satu-satu. Dan begitu keluar, setiap orang akan ada 2 malaikat. Makanya 2 malaikat itu nanti menunjukkan, saya mau ke sana boleh enggak? Itu mau untuk VIP aja. Kamu di sana tempat nunggunya. Serem banget. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh setan itu musuh yang nyata. Nah udah diwanti-wanti, jangan dekat setan. Nah kenapa? Satu, setan itu tidak bisa dilihat. Dalam surat Al-A'raf, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Kamu tidak bisa melihat setan-setan itu. Lalu kenapa Allah menyebut musuh yang nyata? Nah, ini kadang kita jarang mikir ya. Allah menyebut musuh yang nyata, tapi mana setannya kagak kelihatan, kagak ketahuan. Baik setan dalam bentuk manusia atau dalam bentuk jin. Loh, setan manusia ada. Karena wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Setan itu bentuknya bisa jin, bisa bentuknya manusia, dan dua-duanya enggak ketahuan. Karena enggak ada yang mau ngaku setan. Sekalipun dirinya sudah berubah dari setan, dia tidak mengaku. Karena itu tidak bisa kelihatan. Bisa jadi dia duduk manis, ya, memuji di depan kita, oh di belakang bisa menusuk.
Bisa jadi dia adalah orang yang kelihatannya bagus, ya. Tu'jibuka ajsamuhum, engkau tertipu dengan penampilannya dalam surat Al-Munafiqun, tapi mereka perilakunya setan. Apalagi setan yang berbentuk jin, kagak kelihatan. Maka ngelawan mereka tidak cukup dengan ilmu, tapi juga dengan doa. Dan kita udah diajari kan, yaitu dengan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau baca ini harus pastikan Pak, diri kita bukan setan. Karena kalau diri kita setan, baca itu ya mengutuk diri sendiri. Nah, maka dari itu ketika pesan Allah musuh yang nyata, ya harus dijadikan musuh. Nabi Adam sebagai contoh, ya, Adam, jangan dekati pohon dan setan itu musuhmu. Tapi begitu Adam menyaksikan, enggak, kayaknya iblis ini nyantai, ini diajak ngobrol nyambung ini. Makanya Bapak bayangkan ya, saat kita mendidik anak-anak, setan menyeramkan itu sampai pada usia tertentu saja. Setan itu menyeramkan, itu didikan yang menyesatkan sih tidak, tapi harus diperbaiki. Anaknya nggak mau tidur, tidur cepat, nggak tidur, ada setan di situ. Itu tujuannya apa? Nakut-nakuti anak kan? Akhirnya sering dia takuti, gambaran anak setan itu apa? Menyeramkan, menakutkan. Padahal sebenarnya setan itu tidak ada yang menakutkan dan menyeramkan. Setan itu paling enak diajak ngobrol, diajak ngopi, diajak jalan. Itu setan itu. Kenapa? Karena pada saat Nabi Adam berbicara dengan setan, setan mengatakan gitu. Syajaratul khuldi wa mulkin la yabla. Adam, tahu nggak itu yang ente disuruh nggak disuruh dekat-dekat? Itu namanya syajaratul khuldi. Namanya disebut apa? Buah khuldi. Buah khuldi itu apa artinya? Buah keabadian. Kalau ente makan itu buah, kekal ente di sini. Ya tapi saya cuma ngasih nasihat aja sih, terserah ente. Nah, coba kita kalau digituin sama dia. Penasaran. Makanya setan itu bukan makhluk yang menakutkan, tidak. Dia menyenangkan. Nyaman. Ada laki-laki beristri, masya Allah. Tiba-tiba dia ngobrol sama seorang perempuan yang tampilannya soalnya luar biasa. Nyaman dia ngobrol. Bahaya. Kenapa? Ada setan di situ. Lah kok ngomong sama perempuan nyaman banget, padahal dia sudah punya istri. Sebaliknya istri juga gitu. Dia curhat sama laki-laki. Waduh, beda sama laki aneh. Baru dicurhatin sebentar kagak betah. Ini dia betah. Nah justru itulah setan di situ. Hati-hati, ini setan sekarang itu bentuknya begitu. Setan di Indonesia ini memang lagi ada desain untuk memisahkan suami dan istri. Bapak dan Ibu perlu tahu, kalau pergi ke KUA, tanya KUA. Angka perceraian di negara kita tinggi sekali. Ada satu orang yang menikah di jam yang sama, ada 50 orang yang mendaftarkan perceraian hari ini, Pak. Di negara kita. Negara kita sedang didesain dihancurkan. Karena negara Muslim besar, potensinya besar sekali. Saya nggak teruskan bicara ini dengan waktu lah istilahnya. Berarti kita harus jaga baik-baik keluarga kita. Kita menerima kekurangan. Kalau suami istri di dunia ini tidak ada suami istri ideal. Mau cari sempurna nggak jadi nikah gitu. Semuanya ada kekurangan, tapi yang kita lihat bukan itu. Potensi kita untuk membangun masyarakat. Seperti yang tadi kita baca dalam akhir surat Al-Furqan itu. Kita berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita bangun orang bertakwa, ya. Wa ani'buduni dan siratul mustaqim, dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan lurus. Enggak mudah jalan lurus itu. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu taqilun. Dan sungguh setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu, maka apakah kamu tidak mengerti? Yang tersesat sudah bahaya, Pak. Mohon maaf, negara kita ini daruratnya banyak, di antaranya judi online. Judi itu apa, Pak? Kalau kalah penasaran, kalau menang ketagihan. Itu judi.
Gak ada orang kaya karena judi. Tapi faktanya yang berjudi banyak atau sedikit? Banyak. Triliunan kan. Sudah begitu judi, ada temannya itu. Judi online temannya apa? Pinjaman online. Sekarang bagus itu OJK pada pertemuan kami terakhir di Istimewa Ulama Sanawi beberapa waktu lalu, OJK sudah membedakan pinjaman yang diawasi dan legal itu sekarang dinamakan pinjaman daring, pindar. Nah, kalau pinjol itu untuk membedakan pinjaman yang ilegal dan menjebak. Ini mohon maaf harus saya sampaikan karena itu menjerat sama-sama beratnya. Judol, pinjol. Memang ada satu lagi yang nggak haram tapi juga bahaya, belanja online, pinjol singkatannya. Itu kalau kebanyakan juga bahaya. Jadi Bapak dan Ibu hati-hati. Kelihatannya sederhana, judi online, nggak terasa anak-anak kita dijebak untuk main game. Gamenya online. Bayarnya, beli koinnya, pakai pulsanya. Ini judi online macam-macam. Jangan dikira judi online itu sengaja, ada juga yang terpancing nggak sengaja. Tahu-tahu loh, nanti kan dikasih pulsa kok cepat habis. Oh, dibuat game online yang ada judinya, macam-macam. Zaman dulu ada istilah sabung ayam, sekarang ada Pak sabung ayam online. Ini saya bukan kasih tahu, heran aja itu. Jangan dikira dulu sabung ayam istilahnya permain kampungan, mohon maaf ya, mohon maaf. Tapi sekarang ada itu orang iseng-iseng sabung ayam online. Gak percaya nanti tanya. Tapi jangan coba-coba ya, sekedar tahu aja. Ada sabung ayam online. Oh, sekarang masih banyak online. Ada taruhannya, ada macam-macam ya Mas. Alhamdulillah ini. Setan itu semuanya. Dan tersesat. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah neraka jahanam yang dahulu diperingatkan kepadamu. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Masuklah ke dalamnya pada hari ini karena dahulu kamu mengingkarinya. Masya Allah. Kata-kata islauhal kan sama ya, al-yawma. Yang atas tadi juga inna ashabal jannati al-yawma. Berarti belum terjadi. Ya sama kita. Nah, belajar yang rajin. Buat apa sih belajar yang rajin? Buat apa? Nanti. Nah, itu kan nanti kan berarti dia percaya atau enggak? Enggak percaya, rugi sendiri nanti. Bapak dan Ibu, semua orang punya cita-cita. Cita-cita itu enggak pernah mati, Bapak dan Ibu. Maka saat kita memelihara cita-cita kita, saat tua nanti ada dua, alhamdulillah tercapai cita-cita saya. Tapi ada satu juga, menyesali karena cita-citanya tidak tersampai. Kenapa? Karena tidak serius mencapai cita-cita di dunia dan cita-cita di akhirat terutama. Kalau di akhirat tadi salam qaulan mir rabbir rahim, alhamdulillah. Dulu saya gaulnya sama orang baik-baik. Cita-citanya tersampaikan jadi orang baik. Di dunia juga gitu. Bapak dan Ibu masing-masing punya cita-cita, boleh apaan aja. Cita-cita pengen punya rumah mewah, itu cita-cita. Cita-cita pengen punya pesantren, itu juga cita-cita. Cita-cita pengen punya anak asuh, itu juga cita-cita. Cita-cita apa? Oh, dia punya kapal pesiar, itu juga cita-cita. Cita-cita jadi pejabat, itu juga cita-cita. Masing-masing kita memiliki cita-cita dan kita juga akan dipertanggungjawabkan atas cita-cita yang kita inginkan. Makanya Islam masuklah neraka. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Mulutnya ditutup, tangan kakinya berbicara, dan itu betul nanti. Catatan amal udah dikasih, gak bisa kita membela, tidak bisa kita beralasan. Tangan dan kaki-kaki orang-orang itu akan bersaksi. Berat ini. Wa syahidin wa masyhud. Di akhirat nanti manusia menjadi saksi atau dipersaksikan. Walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun.
Dan jika kami menghendaki pastilah kami hapuskan penglihatan mereka sehingga mereka berlomba-lomba mencari jalan. Maka bagaimana mungkin kamu dapat melihat? Ini perumpamaan, Pak. Allah itu tidak mungkin menghilangkan. Tiba-tiba kita nggak bisa melihat. Kita merasa tidak bisa melihat. Jangankan begitu, Pak. Kalau kita lagi sakit mata nih, Masya Allah, pedes mata kita, atau belekannya berlebihan, itu aja sudah tidak nikmat. Atau na'udzubillah, orang-orang tua biasanya makin tua ya, karena kondisi tubuh ya, matanya makin gak bisa melihat, dan itu sudah terjadi banyak. Dulu saya tidak percaya, bukan tidak percaya, kok bisa gitu, tapi sekarang ngalamin, Pak. Paling gampang nih Bapak mau jahit baju, masukin benang ke jarum, mudah kan? Ya, dulu mah nantangin dia sama kakek neneknya. Sekarang kalau kita masukin benang di jarum, gampang atau mudah? Dapat resep dokter, dibeliin anaknya di apotek, tulisannya kecil-kecil banget. Dibaca gini nggak dekat, dideketin makin nggak jelas, dijauhin nggak kebaca. Manggil anaknya, sini nih, baca ini. Kenapa? Matanya biasa. Makanya nikmat yang luar biasa itu adalah salah satunya adalah penglihatan. Allah sanggup buat manusia nggak melihat, dia nggak bisa jalan. Atau sebaliknya, walau nasya'u lamassaknahum ala makanatihim famastata'u mudiyan wala yarji'un. Dan jika kami kehendaki pastilah kami mengubah bentuk mereka di tempat mereka berada sehingga mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak sanggup kembali. Allah juga sanggup mengubah bentuk kita. Tiba-tiba kita jadi kerak. Na'udzubillah. Nah, udah pernah terjadi dulu, ada orang-orang Bani Israel yang melawan Allah, menjadi al-qiradah, al-khanazir, menjadi kera, menjadi babi. Kenapa? Karena kemaksiatan mereka. Harusnya itu jadi pembelajaran. Orang yang durhaka di dunia saja bisa begitu. Maka nikmat kita dijadikan kita manusia menjadi makhluk yang paling mulia. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Dan siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia di awal kejadiannya, maka mengapa mereka tidak paham, tidak mengerti. Orang yang dipanjangkan usianya, ya dikurangkan. Ya. Nunakkisu fil khalqi, punggungnya nggak tegak lagi, tadi matanya nggak jelas lagi, pendengarannya nggak tajam lagi. Kalau jalan, orang makin tua jalannya makin cepat atau makin lambat? Mana ada orang gitu makin cepat? Ya ada, nggak sanggup kita jalan. Yang muda jalan mana? Situ Pak dekat. Ntar kalau ini situ yang mana nih? Dulu iya dekat buat saya, sekarang mah itu jauh. Ya. Masih bisa jalan itu masih untung. Jadi nunakkisu fil khalqi, dikurangi dia. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Qur'an itu tidak lain hanyalah pelajaran kitab jelas. Ini sudah tema lain ya, nanti kita sambung. Al-Qur'an itu bukan syair, dan kami nggak mungkin ngajarin syair. Nabi Muhammad itu sengaja dibuat Allah tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dia nggak mungkin baca tulis aja nggak bisa. Gimana mau? Wama yang bagilah itu maksudnya itu. Gimana dia baca tulis aja nggak bisa? Gimana dia mau membuat syair yang lebih bagus dari itu? Ada juga mengatakan nggak mungkin lah syair itu buat Nabi. Nabi itu perkataannya baik. Nah, karena syair itu identiknya dengan yang tidak baik. Zaman itu ya. Maka orang kalau salah memahami ayat ini, orang bisa mengharamkan syair. Syair itu ya termasuk lagu-lagu. Padahal sebenarnya syair atau lagu atau sesuatu berkesenian itu juga tergantung isi dan cara penyampaiannya. Liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, agar dia Nabi Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang hidup dan agar pasti ketetapan azab kepada orang-orang kafir. Jadi gini, Al-Quran itu menghidupkan, Pak. Nanti ini ada sambungannya insya Allah ya, karena nanti terkait dengan amal ya. Di bagian akhir surat Yasin itu menjelaskan itu. Liyundhira man kana hayyan. Jadi Al-Quran itu menyebabkan hidup, memberikan optimisme, memberikan hal yang lain kalau kita betul-betul bisa membuka ini. Umar bin Khattab itu
ketika saudaranya membaca surat Toha, lain dia. Padahal waktu itu dia lagi garang-garangnya memusuhi Nabi Muhammad. Tapi kemudian setelah adiknya Fatimah binti Khattab itu membaca Al-Quran, dia marah itu dan nyaris juga dia dan suaminya mau dibunuh. Umar bin Khattab terbuka hati, menjadi hidup dia. Ini ada banyak cerita tentang ini, dan Al-Quran tidak bisa diterima oleh hati yang mati dan orang-orang yang kafir, ya, orang-orang yang tertutup hati. Sampai di sini dulu Pak Dhani, mungkin ada sekitar 5 menit kalau ada yang mau ditanyakan.